Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi sel. Perkenalkan, saya Ilmi Atussafa Ramadhani, NIM 92. Perkenalkan, nama saya Dedrick Faros, NIM 111. Perkenalkan, nama saya Nadia Nursabila, NIM 90. Perkenalkan, saya Ngarifatul Latifah, NIM 028. Yang pertama itu akan menjelaskan tentang pengertian sel yang akan dijelaskan oleh Latifah. Sel adalah unit terkecil dari kehidupan yang menjadi dasar bagi semua organisme hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sel sering disebut sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Jenis-jenis sel ada dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti dan organel sel yang dimiliki lebih sedikit dibandingkan sel eukariotik. Ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan sel eukariotik. Lalu sel eukariotik memiliki membran inti. Materi genetik DNA terbungkus dalam nukleus. Lalu strukturnya kompleks, memiliki berbagai organel sel yang terikat membran, seperti mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan lisosom. Ukurannya lebih besar dibandingkan dengan sel prokariotik. Contohnya terdapat pada sel hewan, sel tumbuhan. Selanjutnya, struktur dari sel prokariotik itu berupa, yang pertama, terdiri dari dinding sel, lalu ada membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan flagela. Selanjutnya, struktur sel pada sel eukariotik terdiri dari nukleus, membran sel, sitoplasma, organel-organel seperti mitokondria, dan retikulum endoplasma. Komponen utama sel terdiri dari mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, terus juga ada vakuola, lisosom, plastida, dan nukleus, serta ada dinding sel. Nah, komponen utama sel tersebut mempunyai fungsi-fungsi tersendiri, seperti membran plasma, yaitu fungsinya untuk melindungi sel, mengatur lalu lintas zat masuknya dan keluarnya sel. Dan nukleus berfungsi sebagai mengontrol semua aktivitas sel, menyimpan informasi genetik. Dan sitoplasma itu berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia dalam sel. Terus retikulum endoplasma itu berfungsi sebagai mensintesis protein dan lipid. Yang protein itu termasuk retikulum kasar dan yang lipid termasuk retikulum halus. Nah, aparatus Golgi mempunyai fungsi sebagai memproses dan mengemas atau mendistribusikan protein serta lipid. Lisosom berfungsi yaitu mengandung enzim pencernaan untuk mencerna zat yang masuk dalam sel. Dan yang terakhir yaitu vakuola berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan yaitu sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, memberikan bentuk yang kaku dan perlindungan, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki membran sel atau dinding sel. Yang kedua, memiliki plastida, sel kloroplas untuk fotosintesis, sedangkan pada hewan tidak memiliki plastida atau kloroplas. Yang ketiga, memiliki satu vakuola yang besar pada tumbuhan, berfungsi untuk menyimpan air, nutrisi, dan pigmen, sedangkan pada sel hewan memiliki banyak vakuola kecil, berfungsi mencerna makanan dan menyimpan zat sisa. Yang selanjutnya, lisosom jarang ditemukan pada sel tumbuhan. Pada sel hewan mempunyai lisosom yang berfungsi mencerna zat-zat yang tidak berguna. Sel tumbuhan mempunyai cadangan makanan berupa pati, sedangkan sel hewan umumnya berupa glikogen atau lemak. Sel tumbuhan mempunyai
Selanjutnya, sel tumbuhan mempunyai bentuk tetap dan teratur karena dinding sel, sedangkan pada hewan beragam dan tidak tetap. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.